Apa itu qira? Ta'amud dhifan, hidangan yang diberikan kepada tamu. Yang kenduri syirka ni, namanya qira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Pada subuh yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan kajian singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan rangkaian praktek kesyirikan. Pada subuh yang berbahagia ini akan kita lihat masalah az-zabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Kalau kita di Indonesia sering disebut dengan praktek sesajen, atau juga ada yang menyebutnya dengan kenduri laut, ada juga dengan kenduri bumi dan lain-lain sebagainya. Kita lihat nanti bagaimana bentuk prakteknya dan apa hukumnya. Nah, menyembelih kepada selain Allah, ini telah dimulai praktek ini oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam syarahannya terhadap tafsir Al-Jalalain, dalam kitabnya namanya Al-Futuhat Al-Ilahiyah, syarahan tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Qala Muqatil, kana awwalu man ta'awwadha bil jin qaumun min ahli al-Yaman min Bani Hanifah. Imam Muqatil menceritakan bahwa dulu ada orang yang berlindung kepada jin. Ada orang yang berlindung kepada jin. Kana awwalu man ta'awwadha minal jin bil jin qaumun min ahli al-Yaman. Yang pertama melakukan ini dalam sejarah itu adalah sekelompok orang daripada negeri Yaman, min Bani Hanifah, daripada Bani Hanifah. Jadi mereka menyembelih, kemudian buat kenduri yang dipersembahkan untuk jin, agar jin itu tidak berbuat buruk kepada mereka atau tidak mengganggu mereka. Ya. Nah, ini yang pertama mempraktekkannya adalah sekelompok orang daripada negeri Yaman, daripada Bani Hanifah. Thumma fasha dhalika fil Arab, kemudian praktek tersebut tersebar di Arab pada masa jahiliyah, sampai orang-orang yang melakukan haji pada masa jahiliyah itu mereka membawa sembelihannya, onta
unta, ya, kambing dan seterusnya, disembelih untuk Tuhan-Tuhan mereka, yaitu patung-patung yang ada, yang dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, yaitu patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Kalau di kita, praktek ini ada yang melakukan di laut, ada yang mempersembahkan kepala sapi, ayam atau bentuk-bentuk sembelihan yang lain untuk meminta perlindungan daripada penghuni laut, katanya. Macam-macam lah namanya, ya, tergantung daerah laut masing-masing. Ada juga yang di gunung, bukan hanya di laut, tapi di darat, di gunung juga ada praktek seperti itu, meminta perlindungan kepada penghuni gunung atau hutan tertentu agar tidak mengganggu mereka, atau sungai atau tempat tertentu. Nah, ini namanya menyembelih kepada selain Allah. Nah, falamma jaa al-Islam sarat ta'awuz billahi ta'ala la bil jin. Begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua praktek penyembelihan dan persembahannya kepada selain Allah itu diharamkan oleh Rasulullah, dan itu dianggap sebagai salah satu praktek syirik besar. Maka Rasulullah mengatakan, la'anallahu adz-dzabih man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih kepada selain Allah, yang dipersembahkan kepada selain Allah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang itu, di antaranya fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu yaitu Allah, wanhar, dan sembelihlah. Diataf di sini li rabbikanya, dan sembelihlah li rabbika, untuk Tuhanmu yaitu Allah. Jadi sini sejajar antara perintah salat dengan perintah sembelih, itu sejajar, satu posisi dia. Maka Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', dalam Islam itu menyembelih dianggap ibadah. Maka kalau dia dipersembahkan bukan untuk Allah, sama dengan sujud bukan untuk Allah. Maka ini adalah syirik besar, ya, bisa mengancam keimanan seseorang. Ini tidak main-main ini, ya. Nah, namun demikian ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi, tidak semua kenduri yang seperti kita sebutkan tadi itu syirik, ya. Tidak semua bentuk penyembelihan dan kenduri itu syirik. Karena ada orang, begitu ada penyembelihan dan kenduri yang agak aneh-aneh namanya, langsung mereka mengatakan itu bid'ah, dhalalah, dan itu syirik. Ini tidak dibenarkan juga seperti itu. Misalnya ada kenduri belang, ada kenduri sawah. Di Aceh ada kenduri sawah misalnya. Potong kambing atau potong ayam. Apakah itu juga masuk dalam menyembelih kepada selain Allah? Nah, ini tidak perlu ini perlu untuk kita bahas. Jadi demikian juga ada kenduri laut sebagian tempat, tapi untuk Allah kendurinya, sebagai syukuran orang-orang berlaut berkenduri sesama mereka, makan-makan yang mereka lakukannya untuk sebagai bentuk terima kasih dan syukur kepada Allah. Nah, ini tidak sama hukumnya.
Jangan semua nanti disebut dengan syirik, menyembelih kepada selain Allah. Nah, kita lihat di sini dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, Imam atau Syekh Al-Malibari, itu bisa dilihat jilid 2, ya. Jilid 2 itu bagian-bagian terakhir ketika membahas masalah sembelihan akikah. Nah, kata Syekh Al-Malibari, man dhabaha taqarruban lillahi ta'ala lidaf'i syarril jinni anhu lam yahrum au biqasdihim haruma. Barang siapa yang menyembelih, ini diperhatikan detail, ya. Makanya syirik itu bukan, tidak boleh ditangani oleh orang sembarangan. Syirik, kekafiran, pembid'ahan, itu sudah sering kita sampaikan, itu bukan mainan asal lempar, bukan. Dan yang kenjut tamat barang bisa ditangani oleh sebagian sesuka orang, tidak. Masalah syirik ini kadang-kadang dia halus, yang menanganinya mesti orang-orang khusus, betul-betul ahlul ilmi, ulama-ulama yang betul-betul punya kapasitas yang mendalam, bukan mainan anak muda, ya. Nah, kita lihat kata Syekh Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, barang siapa yang menyembelih, ya, taqarruban billahi ta'ala, sebagai takarrub kepada Allah, jadi bukan untuk jin tapi untuk Allah, yang dengan sembelih tersebut mereka meminta kepada Allah agar menyelamatkan mereka daripada gangguan jin. Lam yahrum, ini tidak diharamkan. Au biqasdihim, atau model kedua, memang mereka sembelih langsung minta lindung kepada jin, memang dipersembahkan kepada jin. Haruma, maka praktek ini haram. Nah, coba kita perhatikan, ini beda tidak ini? Dua ini beda. Dan ini sangat detail bedanya. Yang satu dia menyembelih, undang masyarakat berkanduri. Ketika sembelih dia baca nama Allah, kemudian undang masyarakat makan bersama, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, sembelihan ini sebagai syukuran kami untukmu, ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala mara bahaya yang tidak baik di laut ini atau di tempat ini. Itu satu. Yang kedua, ada praktek memang mereka menyembelih di laut, yang mereka persembahkan memang khusus untuk penghuni tempat itu atau jin, agar jin itu tidak mengganggu mereka. Maka dua praktek ini berbeda. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi jangan begitu ada orang kenduri di laut langsung semuanya syirik, ya. Maka nanti kita lihat, ya. Imam Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau menjelaskan, ini kita perhatikan, ini sengaja saya pakai kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, walaupun dalam kitab-kitab mazhab yang lain itu juga dibahas masalah ini. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, fa innal at'imah al-mu'tadah allati tajri majra syukran, maka sesungguhnya bentuk kenduri-kenduri, bentuk kenduri-kenduri yang telah biasa dilakukan oleh sebagian manusia, sehingga menjadi sebuah tradisi. Mereka menyembelih dan memasak, kemudian makan bersama. Itu ada beberapa, kata
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang nanti beliau mengatakan ini dibolehkan dan bagus. Apa saja kata beliau? Walaha asma'un muta'addidah. Ada beberapa bentuk namanya dan bentuk prakteknya. Yang pertama al-qira. Namanya qira. Apa itu qira? Ta'amud dhifan. Hidangan yang diberikan kepada tamu. Yang kenduri syirkuna. Namanya qira. Datang tamu, tidak diundang. Diundang lain lagi namanya nanti. Datang tiba-tiba, maka kita masak di belakang, kita hidangkan. Itu namanya qira. Kenduri syir. Maka orang Aceh menjaga pakai payuh hubu kan dek ada payuh hubu leken gekun ya tamu kauri. Jadi jangan nanti semua kanduri syirik, ya. Itu namanya qira. Yang kedua al-ma'dubah namanya. Kenduri juga. Ma'dubah ini untuk kenduri ta'amud da'wah. Ini kita undang. Kita undang orang. Apa alasannya? Tidak ada, pengen aja. Hawa tinggal go. Tanya pegak kauri baca ilmu. Kita undang pada drongan. Kita undang kawan-kawan orang terdekat. Namanya ma'dubah. Ini ta'amud da'wah, kenduri untuk undangan. Bukan pesta, pesta lain lagi. Wat tuhfah. Yang ketiga ada namanya tuhfah. Ta'amuz zair, kenduri orang yang berkunjung, orang yang jalan-jalan. Pergi ke laut, duduk-duduk di laut, bawa kenduri, rame-rame teruk menang kamu kauri. Nyanyi dah begah syirik anda. Syirik berkauri di laut, kenduri laut. Bisa. Namanya tuhfah, ta'amuz zair. Termasuk kenduri di kuburan. Apa hukum kenduri di kuburan? Ada orang mengatakan kenduri di kuburan haram, syirik. Dia tidak pernah pergi ke kuburan, tidak pernah lihat kenduri di kuburan. Kenduri di kuburan itu masuk dalam kategori tuhfah ini, ta'amuz zair. Orang bukan berkenduri untuk penghuni kubur. Penghuni kubur tidak makan lagi, dia untuk apa kita kenduri untuk dia? Cuman tradisi di Aceh, orang biasa ke kuburan itu ketika lebaran kedua misalnya. Karena sudah rame-rame, 3 jak sekalian perginya rame-rame. Namanya orang Aceh kalau sudah rame-rame, nya menyuh hendak kenang kupi, hendak kenang mejutnya hampah. Maka karena sudah rame-rame, ya udahlah kita buat daripada doa-doa sendiri, kita duduk rame-rame, kita berdoa untuk ahli kubur. Ini sunat berdoa untuk ahli kubur. Karena sudah duduk, tablolah kopi, kita beli kopi sedikit. Bukan kenduri untuk penghuni kubur. Tak ada ditaruh kopi di atas kuburan, nyodron, nyok ke rencik long. Ada. Minum, berdoa, minum kopi, berangkat pulang membersihkan. Itu namanya tuhfah ta'amuz zair, kenduri ziarah namanya. Dan ini dibahas oleh ulama. Jadi jangan sampai kita kalang kabut, padahal hukum sudah dibahas. Kita kalang kabut. Oh ya, betul ya. Sudah jelas oleh ulama dibahas. Dah ribut mereka. Kita kena enggak tahu aja ribut. Wal walimah. Kemudian ada kenduri berikutnya namanya walimah. Ini baru ta'amul urs. Ini kenduri orang ada namanya pesta menikah. Ta'amul urs. Yang keenam wal aqiqah. Al aqiqah. Apa itu? Adzabhu anhu yauma halqi ra'sihi fi sabi'. Ini kenduri untuk anak baru lahir yang dilakukan pada hari ke-7 beserta dengan dicukur rambut, namanya akikah. Ini sudah tahu semua. Kemudian wal ghadirah. Wal ghadirah ta'amul khitan. Ghadirah kenduri untuk anak khitan. Apa hukum kenduri
Bahkan ada kenduri kalau di Aceh itu, orang mau, anak mau khitan juga ada buat kenduri khitanan. Ini hukumnya. Wal ghadirah, namanya ghadirah, kenduri khitan. Jadi boleh saja. Ya. Kemudian wal wadhimah, bahkan di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan salah satu kenduri yang bagus, boleh saja, itu wadhimah. Apa itu wadhimah? Ta'amul ma'tam, kenduri kematian. Kenduri kematian. Bila berarti boleh saja. Yang jangan makan harta anak yatim, atau makan harta ahli waris tanpa izin mereka, itu tidak boleh. Tapi kalau orang ahli warisnya setuju buat kenduri yang diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, apa alasan kita melarang? Hukumnya sunat. Ya. Sa'ad bin Ubadah dalam hadis dalam Sunan Abu Daud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna umma Sa'ad matat. Ayus sadaqah afdal?" Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apa sedekah yang paling bagus? Maksud Sa'ad, apa sedekah yang paling bagus untuk kuhadiahkan kepada ibuku yang telah meninggal? Kata Rasulullah, al-ma, sedekah hadiah, sedekah yang paling bagus yang bisa engkau sedekahkan, hadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu air. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah langsung menggali sumur, kemudian diwakafkan. Kata Sa'ad bin Ubadah, hadhihi li ummi Sa'ad, sumur ini saya sedekahkan niat pahala kepada orang tua saya, ibu saya, Ummu Sa'ad. Ini sahabat Nabi. Jadi kalau orang bersedekah, berkenduri yang diniatkan orang meninggal, itu boleh-boleh saja. Tidak ada alasan untuk melarang. Yang haram kalau kita memakan harta anak yatim, terlalu memaksa tradisi. Orang meninggal, tinggal anak yatim di rumah, datang kita, ini harus nak khauri apa? Ini haram. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, seperti makan api dalam perut. Atau dia punya ahli waris tapi tidak mengizinkan, tidak boleh kita paksa. Ini tidak boleh. Kemudian ada namanya kenduri naqi'ah. Naqi'ah, apa itu naqi'ah? Ta'amul qadim min safarihi, kenduri untuk orang pulang jauh. Katakan ada orang pulang haji, buat kenduri sedikit. Itu boleh-boleh saja. Ya, bagus. Wal wakirah, ada wakirah. Wakirah. Kaf kan qaf. Kaf. Wakirah. Apa ini wakirah? Ta'amul firaq minal bina, kenduri rumah baru. Beli rumah baru, atau baru siap bangun rumah baru, beli mobil baru, beli kendaraan baru, buat kenduri sedikit, paling kurang bulukat di Aceh disebut dengan pesiju. Maka kaji dulu, lihat dengan detail dulu. Wakirah. Nanti dalam kitab Fathul Mu'in di bagian di jilid pertama bahkan dijelaskan setiap barang baru yang kita beli itu ada hak yang harus kita tunaikan. Maksud haknya bukan hak barang baru itu, bukan kita persembahkan kepada barang baru, hak Allah. Bersyukur kepada Allah, paling kurang baca Al-Fatihah. Beli motor baru, nah itu ada hak yang harus kita tunaikan kepada Allah sebagai syukur. Buat sedikit kenduri, kalau enggak mampu kenduri, paling kurang baca Al-Fatihah dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada kendaraan kita atau melalui kendaraan kita kepada Allah.
Dalam kitab Al-Insaf fi Rajih min Al-Khilaf ditambah lagi. Ada kenduri namanya As-Sundukhiyah. 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 Apa itu kenduri Sundukhiyah? Wa huwa ta'amul imlak 'ala zaujah. Kenduri dapat isteri baru. Ana mencik kedua kali kepun isteri baru je ke. Nah, kenduri dapat isteri baru yang bukan walimah lain. Seperti kita nikah di Masjid Raya ini. Setelah nikah biasanya ada dapat kuih snack kotak itu. Kedai likut tapi. Itu apakah namanya walimah? Itu bukan walimah, bukan maksud walimah. Walimah nanti lain lagi ketika pesta. Nah, yang langsung kenduri kecil-kecilan ketika dapat isteri baru itu namanya sundukhiyah. Dibahas oleh ulama. Jangan kita pikir ulama enggak tahu itu. Dibahas oleh ulama. Kemudian ada juga namanya al-misdakh. Kenduri namanya al-misdakh. Apa itu kenduri yang namanya al-misdakh? Wa huwa ta'am al-ma'kul fi khidmatil qari. Kenduri khataman Al-Quran. Di Aceh ada kenduri khataman Al-Quran biasanya pada malam Ramadan keberapa itu. Jadi bagi kari-kari kalau mau khatam Al-Quran, kendurinya itu ada referensi, bukan asal-asal buat. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk kenduri-kenduri ini, apa kata beliau? فَكَانَ الْإِطْعَامِ عِنْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَحْسَنَ مِنْ تَفْرِيقِ اللَّحْمِ وَأَدْخَلْ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْجُودِ. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semua jenis-jenis kenduri ini kalau disembelih, sembelihlah, tapi bagusnya setelah disembelih langsung dikanduri, jangan dibagi-bagi daging saja. Dan praktek-praktek seperti ini adkhal fi makarimil akhlak, bagian daripada akhlak-akhlak yang baik, yang boleh dilakukan, bagus dilakukan, tidak ada masalah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah hukum menyembelih bukan selain Allah. Kita persembahkan kepada selain Allah, haram. Termasuk juga nanti ada orang pergi ke dukun. Sampai ke dukun katanya Anda sakit ini. Ini Anda harus beli ayam yang bulunya burik-burik atau 3 warna. Mau kita kasih untuk teman kita. Teman kita itu jin maksudnya. Ini yang haram. Ini yang syirik besar. Yang membeli ayam, yang memotong ayam sama-sama syirik. Nanti dipotong ayam itu, yang betul-betul dukun ditanam di suatu tempat, dipersembahkan kepada jinnya. Yang dukun abal-abal, pura-pura dukun, atewo urung belah mana baju goyang gejukannya goyang. Ini syirik. Adapun kenduri-kenduri yang lain seperti kenduri belang dan lain-lain sebagainya yang disebutkan tadi, itu hendaklah diperhatikan baik-baik dan hati-hati memvonis syirik. Diperhatikan baik-baik dulu, diteliti. Kalau di dalamnya memang ada unsur, baru dikatakan syirik. Kalau di dalamnya tidak ada unsur, hati-hati. Tidak boleh mengatakan syirik, kafir dan bid'ah kepada sembarang orang. Kalau itu tidak hati-hati, maka bisa kembali kepada diri sendiri. Saya kira demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalam.